Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One. Memang beda. Bulukumba dijuluki sebagai Butapan Ripalopi, yang berarti tanah para maestro pembuat kapal pinisi. 3 desa di Kabupaten Bulukumba, yakni Ara, Bira, dan Tanah Lemo atau Tanah Beru menjadi pusatnya. Badan kapal kayu setengah jadi terlihat di banyak sudut desa Tanah Beru. Konon, dulu kala, inilah tempat terdamparnya bagian-bagian kapal Saweri Gading, tokoh legenda masyarakat Sulawesi Selatan. Berdasarkan kisah Lagaligo, ratusan tahun yang lalu, Saweri Gading berkelana sampai ke Tiongkok dengan kapal kayu. Dipercaya, para perajin di Tanah Beru adalah pewaris ahli pembuat kapal dari zaman Saweri Gading. Yang terdampar itu artinya ya dari asal-usulnya dari Saweri Gading seperti itu. Nah, jadi 3 bagian ini yang pertama didapatkan itu yang terdampar adalah kalbise yang artinya syuting dengan kalbisanya. Kalau bahasa Indonesia lunas dengan pamarunya. Itu terdampar di Lemo-Lemo. Bagian kedua itu rangka dan kulit kapal, kulit perahu itu terdampar di Arah. Tali temali dan layar terdampar di Bira. Maka ada 3 bagian. Lunas dengan pemaru itu terdampar di sini di Lemo-Lemo. Artinya orang Lemo-Lemo itu, orang Tanah Lemo itu bisa dikatakan orang Tanah Beru, itu bisa membuat perahu, rangka dan kulit kapal itu terdampar di Arah. Maka bisa dikatakan, bisa disebut bahwa orang Arah itu ahli daripada pembikinan bodi kapal perahu. Jadi di mana-mana tempat di Indonesia itu kalau ada pembikinan perahu ditanya pasti bilang orang Arah. Tali temali termasuk layarnya dikatakan navigasi itu terdampar di Bira. Berarti bisa dikatakan bahwa orang Bira itu ahli berlayar. Bisa dicek di pelabuhan, kalau ada perahu atau ada kapal, bisa dicek juga di kapal-kapal besar. Pasti ada orang Biranya di atas itu. Pembikinan perahu itu ada yang dikatakan ahli. Yang disebut ahli itu
harus dia kuasai ada 3. Artinya bisa membuat perahu, dan bisa mempekerjakan atau mengawas, dan bisa berlayar. Saya berpikir bahwa di mana kita punya, sampainya kita punya di mana kemampuan untuk berpikir, di mana kita punya letaknya kesalahan-kesalahan daripada konstruksi perahu yang kita bikin tadi. Maka saya turun untuk menjelahi perlayaran. Ya. Tahun 78 supaya saya bisa teliti itu dalam perlayaran itu, apanya yang kurang, apanya yang harus ditambah. Nah, itu yang kita bisa pelajari. Maka sekarang ini karena kita mau bikin perahu secara tradisi saja, kita tidak laku. Kalau mau bikin perahu saja, kalau dikatakan perahu saya tak usah ada gambar. Nah, itu cukup ukuran, sudah bisa kita bikin secara tradisional. Nah, karena sekarang kalau kita tidak ikut modern, kita tidak ada pasar. Jadi saya bisa memutuskan bahwa pembikinan perahu tradisional atau pembikinan kapal sekarang ini bisa saya katakan 50%. Jadi kita lakukan itu 50% secara tradisional, 50% secara modern. Nah, kenapa kita bisa memutuskan seperti itu? Kalau kita membuat perahu secara tradisional saja, nah orang tidak tertarik, artinya orang barat tidak mau beli seperti itu. Nah, maka sekarang kita bagi 50% modern dan 50% tradisional. Artinya, kalau saya akan bikin perahu ini secara modern saja, orang barat tidak tertarik lagi, tidak mau beli. Nah, karena apa? Karena orang barat itu dia suka unit, dia suka yang unik. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka lama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kelompok Kurdi dilaporkan kerap menyerang sejumlah infrastruktur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Turki. And everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. America never stopped being great. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Bumi menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya, karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One, saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh and Fun. Di TV One memang beda. Memang beda. Dia bilang ini
saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah. TV1 memang beda. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Kita melakukan penyelaman dalam rangka investigasi. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Brimob bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan kabar petang. TV1 memang beda. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Sampai tanahnya keneng mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan manusia. TV1 memang beda. Berbagai penelitian dunia mengatakan, suku Bugis termasuk pewaris modern tradisi maritim yang panjang, termasuk ikut menyebarkan bahasa Austronesia di kawasan Asia Tenggara hingga ke Madagaskar. Diperkirakan, pada abad ke-10, suku Bugis menjadi kekuatan laut di wilayah Asia Tenggara, baik sebagai pedagang, pengelana laut, hingga bertahan melawan dominasi kedatangan kapal asing, seperti Belanda, Inggris, Spanyol, maupun Portugis di Nusantara. Kalau di luar negeri saya dulu pun rakitan dan tes perlayaran di Kanada. Jadi saya itu 6 bulan di sana membuat pinisi dengan besar 50 ton. Itu dilengkapi dengan tiang layar, dengan layar pinisi. Akhirnya ada tes perlayaran. Tes perlayaran itu diawasi dengan helikopter dan diawasi dengan angkatan laut. Jangan sampai kita bohong. Nah, kedua, ada orangnya juga di atas. Itu ikut saksikan perlayaran itu. Cuma kita berlayar dari sebelah utara Victoria. Itu di situ kita start juga masuk ke Vancouver. Itu perlayannya dari sebelah utara Victoria itu sampai kita masuk Vancouver. Sedangkan kita itu jauh dari laut itu katanya dia bilang lagi 200 mil lagi sudah gunung es, sudah lautan es. Jadi kita sudah hampir mendekati itu lautan es. Itu di Vancouver. Nah, kenapa? Karena dia mau tahu di mana keberanian perlayaran itu dan di mana pengetahuan orang berlayar. Artinya kita diberikan suatu perlayaran tanpa navigasi, tanpa apa-apa. Jadi kita tes perlayaran itu dibawa pada waktu gelap, dilepas pada waktu pagi, baru dia bilang berlayar pulang di mana kau sekarang. Begitu kita sudah lakukan itu. Nah, setelah kita kembali berhasil berlayar, kita diberikan satu hadiah bernama tulisannya dari emas itu Expo 86. Nah, itu dari emas itu saya tetap simpan. Tahun 86 Pak, 1986.
saya tertarik untuk berlayar karena saya dari produksi. Saya dari pembikin bodi perahu. Akhirnya itu saya berpikir bagaimana itu untuk layak. Bagaimana kekurangan daripada pembikinan perahu ini. Maka waktu itu saya tertarik untuk datang di laut untuk bisa pergi berlayar. Supaya saya bisa melihat itu di mana kekurangan konstruksi itu. Ternyata banyak kekurangan sebelum, utamanya di bagian poros. Nah, jadi setelah itu kita sudah menjajaki di laut, kita lihat yang mana harus kita tambah. Nah, tidak pernah mengurangi itu konstruksi. Lebih baik kita menambah konstruksi supaya lebih kuat daripada mengurangi bahan kayu. Artinya pernah dianjurkan bahwa jarak gading bisa 25 sampai 30. Nah, itu bagus. Cuma menurut kita itu kurang kuat karena adanya benturan dari luar dan adanya benturan dari dalam. Akhirnya kita harus membuat perahu ini sekuat mungkin. Jadi kita sekarang untuk masuk pasar bebas. Mau masuk pasar secara tradisi, kalau memang budaya mau membikinkan harus tradisi, semua kita ikut. Kalau ada orang bilang saya mau dibikinkan perahu atau kapal tanpa gambar, saya boleh. Nah, tapi alangkah bolehnya itu pekerjaan tanpa gambar, tapi lebih bagus kalau ada gambar, kan ada patokan. Karena apa? Untuk mengukur komponen-komponen apa bagian-bagian dalam kamar-kamar itu. Kalau dia tidak ada gambar, itu mengira-ngira. Ya, mau mikir-mikir, akhirnya salah. Nah, kalau pekerjaan itu salah, orang barat tidak puas. Nah, jadi kita harus itu membuat perahu atau kapal secara gambar supaya ada patokan bahwa nanti selesai kapalnya ada kamar di sana, ada kamar di sini, ya, seperti itu. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridhoso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One, memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami.
kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang-kuntung nganggur terus. Sampai tanah ya, keneng kok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan Manusia, TV One memang beda. Kapal pinisi memang masih bertahan di tengah perkembangan teknologi maritim dunia. Kapal pinisi ini justru mengikuti perkembangan alih teknologi, khususnya di bidang penggunaan mesin dan navigasi. Ciri pinisi asli, 2 tiang, 7 helai layar, bentuk anjungan runcing mulai berubah sesuai kebutuhan zaman. Padahal, pada masa silam, laju pinisi sangat tergantung pada kemampuan layar, membaca angin dan arus, dan kemampuan navigasi secara alami. Bolair artinya tidak seperti harus layar saja. Nah, yang kita itu pikirkan, ada musik, ada layar. Nah, kalau bagus angin, dan memang tidak keburu perlayaran itu, masih kasih mati saja musik. Nah, kalau kita pakai layar, berarti jalan kapal dengan angin saja, gratis untuk solar. Begitu. Maka seperti itu, orang-orang barat tertarik karena mengurangi biaya untuk perlayaran itu. Makanya orang barat sekarang dia lebih banyak suka itu sistem pinisi. Karena sistem pinisi itu dibandingkan dengan mesin, kalau dia bagus angin dan kita pakai layar saja, bisa itu dia capai itu 4-6 knot per jam. Tapi kalau anginnya tidak bagus atau anginnya dari haluan dan depan, ya tidak perlu ada layar. Nah, kita pakai mesin saja. Tetapi kalau keburu perlayarannya harus cepatnya tiba di daratan, kita pakai dua-dua. Nah, kalau dia mesin berfungsi, layar berfungsi, perlayaran itu dijalani sekitar 1 jam saja, bisa saja 1/2 jam, karena itu lebih cepat. Artinya seperti itu. Pemesan kapal itu tidak bisa ditentukan dari mana saja. Yang penting kita cocok. Seandainya ada juga orang Tanah Biru mau pesan sama saya juga bikinkan. Iya. Nah, jadi pemesan itu kalau kita cocok dari Makassar, kalau di Indonesia, Jakarta, Bali sampai Papua sana. Kalau luar negeri, kalau saya punya yang pernah saya produksi, Jerman, Australia, Spanyol, Amerika. Yang paling jauh ya saya rasa itu Moskow. Saya pikir harganya normal. Saya tidak bikin kapal mahal dan saya tidak bikin kapal murah. Saya bikin kapal yang normal dan layak. Jadi kalau kita mau bikin kapal murah, tidak lama orang pakai sudah rusak. Kalau kita mau pakai
mau jual kapal mahal, itu kapal itu kapal canggih, itu tidak akan mungkin masuk di sini. Tetapi kita bikin bagus dan layak. Nah, kalau ada pemesan bilang saya mau tipe kargo, ya harganya lain. Kalau orang datang mau kapal ikan, itu tipenya juga lain. Nah, yang terendah harganya itu kapal ikan, karena sembarang saja kayu. Tetapi ada juga dikatakan kelas. Nah, kalau kapal ikan mau diperiksa di KAI, itu kelas namanya, harus kayunya bagus semua, tapi ada di cek. Nah, tapi belakangan ini banyak-banyak orang pesan kapal dari kapal pesiar. Nah, kapal pesiar itu harganya dari kapal biasa lebih daripada 20%. Kalau dia harganya kapal itu kargo cuma 1 miliar, ya, kapal pesiar itu bisa dikatakan kurang lebih 1 M. Itu body tow, itu masih di luar interior. Kalau interiornya memang harus bagus semua, itu harus menambah sekitar 35% lagi dari harga itu. Yang paling besar saya bikin itu sampai 5 M. Tetapi itu sudah termasuk mesin, sudah termasuk kamar-kamar, kecuali interiornya. Itu ukurannya 35 meter panjang dek. Nah, lebarnya itu 9 meter. Tetapi kalau kita berbicara tentang bodi saja, masih bisa dikatakan kurang lebih 3 M. Kapal pinisi adalah buah kebudayaan dunia maritim Indonesia. Keberadaannya telah mencatat sejarah penting dalam tradisi maritim dunia. Dan merawat pinisi berarti merawat sebuah peradaban dan membuktikan pada dunia bahwa nenek moyang Indonesia adalah seorang pelaut yang tangguh. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One, memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak, telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda.